Selamat pagi adik-adik. Oh, senang sekali hari ini kita berkumpul lagi. Kita beribadah secara online. Weh, adik-adik, Kak Mulyadi sebelum mulai, Kak Mulyadi kepingin tanya ini adik-adik. Kak Mulyadi tanya dulu ya. Adik-adik, adakah yang sudah mandi? Angkat tangan. Oh, ada yang mandi, ada yang belum. Tapi gak apa-apa, semangat ya. Satu pertanyaan lagi. Yang sudah makan pagi angkat tangan. Oh, ada juga yang belum ya. Kak Mulyadi juga belum makan ini, lapar. Tapi gak apa-apa, kita semangat. Tapi adik-adik, ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan kita nih di rumah, siapa yang pernah tidak bernafas? Tidak bernafas, bisa nggak ya? Tidak bernafas itu, serem ya adik-adik. Kita bisa mati loh. Cuman gini, adik-adik, karena kita mau ibadah nih ya, Kak Mulyadi mau nyoba siapa yang paling kuat tidak bernafas. Kita hitung ya. Oke ya, kita lomba tidak bernafas. Coba ya. Ini kita menguji. Di sekitar kita ini ada nggak udara? Yuk, 1, 2, kita ambil nafas, terus kita hitung. 1, 2, 3, ambil. Tahan. Sepuluh. Wih, kayak dia. Adik-adik, bayangkan kalau di sekitar kita ini udaranya tipis sekali dan kita gak bisa nafas. Semua bisa mati, adik. Bisa mati dan kita gak bisa datang hari ini, adik. Kita gak bisa memuji Tuhan. Nah, oleh karena Allah kita besar, kita dikasih semuanya berkat berlimpah-limpah. Oke adik-adik, kita pujikan pujian kita untuk sekolah minggu hari ini. Kita pujikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang diciptakannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi adik-adik, yo. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang diciptakannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oke adik-adik, kita akan memulai kebaktian sebentar lagi dan akan mendengarkan firman Tuhan. Cuman kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan kasih kesempatan pada kami untuk boleh beribadah secara online. Tuhan tolong kami, berikan kekuatan, berikan bijaksana-Mu dan hikmat-Mu, berikan kami fokus, berikan kami supaya sungguh-sungguh konsentrasi mendengarkan pujian, memujikan pujian dengan sungguh-sungguh dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami ucapkan doa kami. Amin. Amin.
Kak Mul. Iya. Iya, kamu dulu ya. Kamu Iya, dulu. iya. Iya. Kak Yanti dulu Kak deh. Mul dulu. Oke deh, Kak. Jadi lupa nih ngomongnya apa. Gini, Allah kita ini kan Allah besar ya. Yes. Besar, hebat. Tuhan itu menciptakan apa tadi? Nyanyian tadi, pujian tadi? Gunung. Terus apa lagi? Sungai. Terus apa lagi? Bintang-bintang. Tuhan itu menciptakan itu baik loh adik. Yes. Baik ya, Betul ya? sekali. Tapi Tuhan itu menciptakan juga lebih baik dari semuanya itu. Kak Yanti tahu nggak apa itu? Ya, Yang menciptakan. Tentu saja. Apa? Aku dong, manusia. Oh, manusia. Kak Mul dan adik-adik semuanya. Wah, Tuhan menciptakan kita manusia, anak-anaknya itu lebih istimewa. Amat sangat baik ya Kak amat ya. sangat baik, lebih istimewa dari siapa aja. Yes. So, ayo kita pujikan pujian selanjutnya. Ku istimewa. Ada nih boleh berdiri dong di depan sana. Ayo, sama kakaknya, sama orang tua. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena ku miliknya, ku istimewa. Berada di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Stop. Wow, lagu ini bagus adik. Lagu ini mengundang kita untuk bersuka cita sambil joget. Iya, mungkin ya. karena kita istimewa ya Karena Kak kita ya. istimewa. Weh, Berharga kita di berharga mata di Tuhan. hadapan Tuhan. Oke, adik kita pujikan pujian ini sekali lagi. Lebih sungguh-sungguh. Yuk, ajak kakak adik yang ada di sana, papa mama, ayo ajak semua. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku
luar biasa ya Kak luar Mul ya. biasa, luar biasa. Kita ini dijadikan Tuhan betul-betul sangat istimewa. Sempurna. Sempurna. Dan apa? Tidak ada alasan kita tidak bersyukur. Betul sekali. Kita harus bersyukur. Bersuka cita tentunya akan apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, apa yang hari ini kita misalkan masih ada. Wow, kita bersyukur sekali. Ya. Kita lanjutkan pujian kita dan untuk persiapan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Marilyn. Marilyn ya, betul ya? Yes, Merlin. Marilyn Kak ya. Merlin. Oke, kita lanjutkan pujian kita selanjutnya. Oh, sukacita. Oh, sukacitaku, para-papa, terjatuh jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Adik-adik, sukacitaku ini betul-betul lagu yang sukacita. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan pada Kak Marilyn. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Nah, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, sudah siap ya. Kak Merlin yakin adik-adik semua di rumah sudah pada siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita cerita kita berdoa dulu ya. Ambil sikap doa yang baik, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan di pagi hari ini Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami sudah memuji Tuhan dan saatnya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti cerita firman Tuhan yang disampaikan. Dan Tuhan tolong agar kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik semua, hari ini Kak Merlin akan bercerita tentang bersyukur atas pertolongan Tuhan. Tentang apa? Bersyukur atas pertolongan Tuhan. Oke, Kak Merlin akan baca firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mungkin papa mama di rumah bisa bantu membukakannya untuk adik-adik ya yang masih kecil. Oke, Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat 8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh kasih setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ayat 4, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Sebab aku berada dalam kesesakan,
engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Nah adik-adik, sebelum kakak lanjut cerita, Kak Merlin mau tanya dulu. Apa artinya bersyukur? Apa itu bersyukur? Apakah ada yang tahu? Ya, bersyukur artinya berterima kasih. Kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah memberikan sesuatu kepada kita. Kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah menolong kita. Nah itu bersyukur. Jadi kita berterima kasih. Nah adik-adik, ini juga yang dilakukan oleh Daud. Dia bersyukur kepada Tuhan, dia berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong dia. Nah adik-adik, siapakah Daud? Nah Daud adalah anak dari Bapak Isai. Daud ini dia adalah anak bungsu. Dia memiliki 7 orang kakak laki-laki. Nah, kakaknya itu badannya besar-besar, tinggi, dan Daud itu tidak, badannya kecil dan dia masih kecil, masih anak-anak. Nah adik-adik, semasa Daud masih kecil, masih muda, dia memiliki suatu pekerjaan, yaitu menjaga kambing domba milik ayahnya Bapak Isai di ladang. Nah adik-adik, suatu ketika pada waktu itu datanglah Nabi Samuel ke Bethlehem, ke tempat tinggal Bapak Isai, ke tempat tinggal Daud bersama-sama saudaranya untuk menemui mereka. Nah ada yang tahu apa tujuan Samuel bertemu mereka? Ya, tujuan Bapak Samuel ini pergi bertemu mereka adalah karena perintah dari Tuhan, perintah Tuhan untuk pergi mengurapi Daud menjadi seorang raja. Nah adik-adik, Daud diurapi untuk menjadi seorang raja Israel yang kedua, menggantikan Raja Saul. Nah adik-adik, kenapa Raja Daud ini mau diurapi menjadi raja menggantikan Raja Saul? Nah karena firman Tuhan mengatakan bahwa Raja Saul telah melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Raja Saul telah melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia melakukan sesuai dengan apa yang dia mau. Nah adik-adik, kembali lagi ke Daud ya. Dan semenjak Daud diurapi oleh Tuhan melalui Samuel tadi ya. Nah dikatakan, firman Tuhan mengatakan di dalam Alkitab bahwa Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Nah Roh Tuhan yang ada pada Daud selalu berserta dengan Daud, selalu menolong Daud, selalu memimpin Daud di dalam kehidupan Daud. Nah dengan Roh Tuhan yang menolong Daud adik-adik, kita bisa melihat bahwa dia bisa mengalahkan bangsa Filistin dengan membunuh Goliat. Nah ada yang masih ingat Goliat? Ya Goliat itu orang Filistin, badannya besar, dia tinggi. Nah tetapi Goliat bisa dikalahkan oleh Daud dengan umban yang dia punya ya. Nah adik-adik, itu adalah salah satu bukti penyertaan Roh Tuhan terhadap Daud. Nah selain itu adik-adik, kita juga melihat ya, selain itu dimana karena pertolongan Tuhan, Roh Tuhan yang ada pada Daud, Daud bisa bebas lolos dari orang-orang yang mengejar Daud untuk ingin membunuh Daud. Daud bisa lolos dari mereka karena Tuhan menolong Daud. Nah adik-adik, kalau kita melihat ya di dalam ayat 3 dan ayat 7, di situ adik-adik kemarin bacakan ayat 3 buat kita ya. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Dan ayat yang ke-7, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku.
Nah adik-adik, kalau kita lihat di dalam ayat 7 ini, ayat 3 dan ayat 7, di mana Daud mengatakan bahwa dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira ada yang tahu kenapa Daud berseru meminta pertolongan kepada Tuhan? Ada yang tahu? Ya, Daud berseru meminta pertolongan kepada Tuhan pada saat itu karena Daud sedang berada dalam masalah. Daud sedang berada dalam kesulitan. Daud sedang berada dalam kecemasan. Nah, oleh karena itu Daud meminta pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, dan apa yang terjadi setelah itu? Tuhan akhirnya menolong Daud. Tuhan menolong dia dan memberi kekuatan. Tuhan menghibur Daud dan memberikan ketenangan dalam Daud menghadapi kesulitan. Sehingga akhirnya Daud bisa menang. Nah adik-adik, belajar dari Daud ya. Kita belajar dari Daud untuk selalu mempercayai Tuhan di dalam segala keadaan. Dan selalu bersyukur atas pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, Daud dalam kesesakan, dalam kesulitan pada saat itu, tetapi Tuhan menolong dia dan mempertahankan hidupnya Daud. Teman-teman, adik-adik, Daud juga mengungkapkan bahwa kapanpun dan dimanapun dia berada, baik itu dalam kesulitan, dalam masalah, yang dia lakukan saat itu adalah dia meminta pertolongan Tuhan. Dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya menolong Daud. Tuhan selalu mengingat Daud dan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada Daud. Adik-adik, Tuhan selalu menolong dia ketika dia berseru kepada Tuhan. Nah, dan tidak hanya sampai di situ ya adik-adik. Tetapi setelah Daud ditolong oleh Tuhan, yang Daud lakukan adalah dia memuji Tuhan. Dia bersyukur karena Tuhan telah menolong dia. Membebaskan dia dari kesulitan, dari masalah yang dia hadapi. Nah adik-adik, sangat luar biasa kan apa yang dialami oleh Raja Daud bersama Tuhan. Nah oleh karena itu, mari kita juga belajar untuk selalu percaya dan meminta pertolongan Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, contohnya ya, ketika kita mau ujian, sekarang kan pada persiapan ya, yang mau ujian kan ya. Nah, kita mungkin akan merasa kesulitan ketika kita belajar atau ketika kita mengerjakan soal itu. Nah, yang harus kita lakukan selain kita belajar ya sebelumnya ya. Yang harus kita lakukan adalah meminta pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita, dengan demikian kita bisa mengerti soal yang kita baca dan kita bisa mengerjakan soal itu. Dan kita mendapatkan hasil yang baik. Nah adik-adik, itu contoh kita mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Nah selain itu, ketika kita mau tidur di malam hari misalnya ya, kita takut tidur sendirian. Nah siapa di sini yang takut tidur sendirian? Ya, ketika kita mau tidur malam dan kita takut tidur sendirian, yang harus kita lakukan adalah kita berdoa meminta Tuhan, pertolongan Tuhan supaya menjaga kita, supaya kita bisa tidur dengan nyaman, dengan nyenyak sampai esok pagi. Nah adik-adik, dan yang terpenting juga adalah kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu berterima kasih. Atas apa? Atas pertolongan Tuhan. Seperti yang sudah dilakukan oleh Raja Daud, di mana dia bersyukur, memuji Tuhan karena Tuhan sudah menolong dia. Oke adik-adik, belajarlah untuk selalu meminta pertolongan Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Oke? Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama, yang sudah kami belajar bersama pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus menolong kami agar di dalam setiap kehidupan kami selalu meminta pertolongan Tuhan ketika kami dalam masalah, ketika kami mengalami kesulitan. Dan Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Happy birthday to you. Aduh, hari ini. Oh, bukan hari ini. Dalam minggu ini ada yang ulang tahun loh. Siapa yang merasa berulang tahun? Aduh, senang ya. Ayo berdiri, angkat tangan. Oh, sudah berdiri pakai angkat tangan ya. Ya, yang berulang tahun senang dah. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi untuk kita. Senang kan pasti? Siapa yang berulang tahun? Ayo. Ya, yang berulang tahun dalam minggu ini Lea. Sama ada satu lagi adik kita, Clairin, adiknya Kenzo ya. Selamat ulang tahun Lea dan Clairin. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita juga akan bersama-sama berdoa loh. Kita berdoa untuk Clairin, kita berdoa untuk Lea, kita juga berdoa bersama-sama untuk kita semuanya ya. Ayo sikap doa yang bagus. Tangannya dilipat, matanya ditutup, duduk yang manis, gak lari kemana-mana gitu ya. Kita sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur jika Tuhan sudah memimpin kami untuk boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik. Kami rindu Tuhan menolong setiap kami semuanya. Dan kami juga bersyukur jika pada minggu ini ada teman kami yang berulang tahun, yaitu Lea dan Clairin. Kami tetap mendoakan supaya Tuhan senantiasa menolong Lea dan Clairin dalam masa kecilnya mereka boleh senantiasa hidup takut akan Tuhan. Berkati sekolahnya Lea, juga berkati akan kehidupan Clairin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk orang tua mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Sehingga orang tua mereka pun juga boleh membimbing, mengarahkan Clairin juga Lea untuk senantiasa hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk umur panjang yang sudah Engkau berikan bagi Lea dan Clairin. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk anak-anak GP Kris Malang. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semuanya. Berkati dalam kehidupannya, berkati dalam sekolahnya, supaya mereka tetap semangat, tetap mereka mau belajar dengan baik. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, jika dalam minggu ini ada yang sudah menjalani PAT, juga ada yang sedang menjalani PAT. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap mereka semuanya, sehingga mereka boleh menjalani PAT ini dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk papa mama. Tuhan tolong berkati mereka, supaya papa mama pun juga boleh tetap diberikan semangat untuk terus mendukung, mendorong anak-anak untuk terus semangat, baik untuk mengikuti sekolah juga sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk guru-guru sekolah minggu, untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan melayani di gereja kami. Tuhan berkati setiap mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ini dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi semakin lebih baik di hadapan Tuhan, secara khusus dalam menangani COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, kami senantiasa berdoa, semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kami semuanya boleh dapat bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan di gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kita semuanya sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik, dan kita tetap bersama-sama melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan, seperti yang sudah firman Tuhan tadi sampaikan, yang disampaikan oleh Kak Merlin ya. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, ketika kita melakukan segala aktivitas kita dalam hidup kita setiap hari, kita tetap mematuhi anjuran pemerintah. Yaitu bagaimana? Dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama apa? Memakai masker, kita mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.